Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham maupun harta benda. Beliau bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa amal sholat, puasa, dan zakat. Namun ia juga membawa dosa berupa mencela si fulan, menuduh si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, dan memukul si fulan. Maka amal kebaikannya diberikan kepada orang-orang tersebut. Dan jika amal kebaikannya habis, sebelum tanggungannya selesai, diambillah dosa-dosa mereka, lalu dibebankan kepadanya. Kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Pengertian dari hadis ini adalah, nanti di akhirat akan ada sekelompok orang yang mereka datang dengan menghadap Allah dengan amal ibadahnya yang banyak. Namun ternyata amal tersebut menjadi hangus karena kezoliman yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia ini. Artinya, al-muflis adalah orang-orang yang bangkrut. Ia membawa amal ibadah yang banyak, namun juga membawa dosa yang jauh lebih banyak. Dosa ini disebabkan karena kezolimannya kepada orang lain. Bentuk kezolimannya adalah mencaci maki, memfitnah orang lain, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan menyakiti atau menumpahkan darah orang lain. Ketika semua kezaliman itu dilakukan, dan jumlahnya lebih banyak daripada amalnya, maka amalnya akan habis untuk menutupi kezalimannya. Dan apabila amalnya sudah habis dan tidak bisa menutupi kezoliman yang dilakukannya, maka dosa orang yang dizolimi tadi akan diberikan kepadanya. Dengan demikian, orang tersebut sudah tidak mempunyai amal kebaikan sedikit pun. Yang ada adalah dosa yang semakin menggunung. Kondisi ini menyebabkan orang tersebut dimasukkan ke dalam api neraka. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bangkrut seperti itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berintrospeksi diri, melihat ke dalam diri kita. Apakah kita masih sering berbuat zalim kepada orang lain, sehingga amal-amal kita akan habis untuk menutupi kezoliman yang dilakukan kepada orang lain tadi. Kita harus hati-hati, jangan sampai ucapan, perilaku kita menyakiti orang lain, apalagi sesama kaum muslimin. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 58, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat,
maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Orang yang bangkrut di akhirat adalah mereka yang kehilangan semua pahala yang dia kerjakan selama hidupnya di dunia dan diganti dengan dosa dari orang-orang yang pernah dia zolimi selama hidup di dunia ini. Adapun ciri-ciri orang yang merugi di akhirat adalah: pertama, lalai dari perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka punya mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Yang kedua, tidak ikhlas dan tidak mengikuti sunnah. Amal ibadah tanpa keikhlasan dan tidak sesuai dengan sunnah akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan sesuatu amalan yang tidak sesuai dengan urusan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ini menjadi dasar penting dalam Islam tentang keharusan mengikuti syariah yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Amalan ibadah yang dilakukan tanpa dasar dari agama atau menyelisihi ajaran Rasulullah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun niatnya baik. Hal ini menegaskan pentingnya ittiba, mengikuti kepada Rasulullah dalam segala aspek ibadah dan muamalah. Yang ketiga, berbuat zalim kepada orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas tentang orang yang bangkrut, maka kezaliman kepada sesama manusia adalah dosa besar yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Marilah kita bermuhasabah diri. Apakah kita sudah benar mempersiapkan bekal untuk akhirat? Apakah hubungan kita dengan Allah sudah baik? Dan apakah hubungan kita dengan sesama manusia sudah kita jaga dengan benar? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena lalai menjalankan perintah Allah dan berbuat zalim kepada sesama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan iman Islam kita dan kita terjaga dari perbuatan menzalimi sesama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.